Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan jika pada saat ini kita senantiasa dapat dipertemukan kembali di dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bacaan kita pada saat ini ada dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 62. Namun kami akan membacakan pada ayat yang sudah familiar, yang sudah Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu sering membaca, tidak asing lagi, yaitu di dalam ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23 akan kami bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sedangkan untuk judul pada renungan saat ini, kami berikan judul Pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Tuhan. Kita tetap menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Observasinya, setelah Yesus dibaptis oleh Rasul atau oleh Yohanes Pembaptis dan berpuasa selama 40 hari, barulah ia mulai mengajar dan memberitakan Injil kerajaan Allah atau kerajaan surga, dan banyak orang yang mengikuti Yesus, baik itu secara dekat maupun secara jauh. Namun, orang yang mengikut Yesus belum tentu menjadi pengikut Yesus atau pengikut Kristus. Kalau kita amati di pasal ke-9 ini, dalam perikop Yesus memberikan makan 50.000 orang. Di sana banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi saat mereka sudah dikenyangkan, baik itu oleh firman Tuhan maupun oleh roti, mereka pulang, semuanya pulang. Dan tidak ada yang tinggal menyatakan dirinya mau mengikut Yesus atau menjadi pengikut Yesus. Demikian juga dalam Lukas pasal 9 ayat ke-49. Dijelaskan di sana, ada orang yang mengikut Yesus dan meniru apa yang dilakukan Yesus, yaitu mengusir setan di dalam nama Yesus, tetapi dicegah oleh Rasul Yohanes dengan alasan dia atau mereka itu bukan pengikut Yesus. Tetapi Yesus menasihatkan kepada Rasul Yohanes atau murid-muridnya bahwa agar tidak mencegah mereka, karena mereka siapapun yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Interpretasinya sekarang, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang sukar. Ada 3 hal yang diharuskan atau diwajibkan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebagaimana ayat pokok yang telah kita baca, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari, diartikan dengan melupakan kepentingannya sendiri. Tidak kompromi terhadap segala hal yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi berkomitmen untuk hidup benar serta membangun segala hal yang baik.
yang suci, yang berkenan kepada Allah, dan membuang atau menanggalkan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang jahat, yang mendatangkan dosa, yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Meskipun dalam menyangkal diri itu kelihatannya sulit, sukar, tetapi jika kita sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berjuang untuk lebih mengenal Tuhan, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga selalu kita terhubung dengan Tuhan, hati pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, dengan semakin hari semakin menambah iman kita kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kepada kesalehan, dan kasih akan sesama kita, dan kasih kepada Tuhan. Maka hal yang sulit itu dapat menjadi tidak sulit. Kedua, memikul salibnya setiap hari. Kita harus siap menerima risiko atau konsekuensi dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang yang telah berkomitmen menjadi pengikut Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri untuk hidup keluar dari zona nyaman, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menuruti kehendak Tuhan. Memiliki kerelaan hati untuk melepas, meninggalkan masa lalu kita yang menyenangkan atau memuaskan diri kita, yang tidak dikenan oleh Tuhan, kemudian siap untuk berubah atau diproses, diperbaharui, karena menjadi pengikut Kristus Yesus akan diperhadapkan dengan ketidaknyamanan. Ada penderitaan, ada penolakan, ada tantangan, ada topan, ada goncangan, dan lain-lain. Kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat 38 dikatakan di sana, sebab kepada kamu dikaruniaikan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan siapa yang tetap bertahan beroleh kemenangan atau memperoleh hidup. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu menjadi suatu yang berbeda. Harus ada perbedaan, ya. Sebagai orang benar yang beribadah kepada Tuhan, dan tidak seperti orang yang munafik, orang yang fasik, yang senantiasa beribadah. Karena ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang benar dengan orang fasik. Jadi jadilah serupa dengan Yesus Kristus dan jangan serupa dengan dunia ini. Seseorang bisa saja sebagai orang yang mengikut Yesus dan percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu mereka menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus diperlukan ketetapan hati, sehingga tidak mendua hati, bercabang hati, dan tidak berdalih maupun banyak alasan. Aplikasinya, menjadi pengikut Yesus Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Karena menjadi pengikut Kristus harus disertai dengan keikhlasan, kesetiaan dalam menjalaninya, walaupun banyak rintangan, cobaan, tantangan, dan godaan. Memang keselamatan itu gratis, karena itu merupakan suatu kasih karunia dan anugerah dari Allah. Tetapi menjadi pengikut Kristus yaitu harus menjadi murid
dan ada harga yang dituntut, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Menjadi pengikut Yesus Kristus, membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus untuk diarahkan sesuai dengan petunjuk firman-Nya, supaya kita mampu untuk menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Dia dengan setia sampai selama-lamanya. Menjadi pengikut Kristus Yesus, jerih payah kita tidaklah sia-sia, karena di dalam kita mengikut Dia telah disediakan upah, yaitu berkat lipat kali ganda pada masa ini dan pada zaman yang akan datang, dan akan menerima hidup yang kekal. Sebagaimana Tuhan ada, kita juga akan ada di sana. Lipat ganda dalam Matius 19 ayat 29 dan Markus 10 ayat 30 disebutkan 100 kali lipat. Haleluya, puji Tuhan. Mengikut Yesus Kristus, semakin kita mengenal, mengalami, dan meneladani karakter daripada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPD LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan Tuhan dan oleh karena perbuatan-perbuatan Allah yang heran, yang Allah yang ajaib, yang telah dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara semua, ataupun Bapak Ibu memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kehadapan Engkau Tuhan, kalau kami boleh mengikut Engkau Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu Tuhan mengikut Engkau dengan menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan selalu mengikut Engkau, menerima segala apa yang Engkau ajarkan, apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau tunjukkan bagi kami, supaya kami mengikuti jejak-jejak-Mu, mengikuti jalan-jalan-Mu, menjadi sama dengan karakter-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang heran, supaya kami dapat melakukan semuanya itu Tuhan, berkat pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan mendatangi jemaat GPDI LSAD Magelang. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu. Kiranya untuk seterusnya dan selamanya jemaat GPDI LSAD Magelang berpegang pada firman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.